Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, pemirsa channel YouTube Puskohis Yayan Surakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Yayan Surakarta, Prof. Dr. Haji Mudofir SAG MPD, kemudian juga kepada segenap pimpinan Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Yayan Surakarta, Bapak Haji AM Mustain Nasoha SHMH. Kemudian terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan kajian ilmiah spesial Ramadan 1442 Hijriah, kupas tuntas 1138 masalah hukum Islam pada kitab Fathul Qorib gitu ya. Yang ini diselenggarakan dari 26 April sampai 7 Mei 2021. Semoga ini bisa menjadi amal jariah para pembicara dan juga menjadi semangat bagi pengurus Puskohis untuk senantiasa mengkaji hukum Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian untuk mempresentasikan tentang Kitabus Syiyam gitu. Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan pendahuluan mungkin ya dari kitab yang kita bahas ini. Dalam literatur yang saya baca, jadi yang dimaksud dengan kitab Fathul Qorib itu sebenarnya syarah dari kitab Ghayatu wa Taqrib yang dikarang oleh Qadhi, jadi mendapatkan predikat Qadhi di sini, jadi Abu Suja Al-Asfahani. Dalam terjemahannya yang diterjemahkan oleh Sirajuddin Abbas dalam pengantar kitab Ghayatut Taqrib, jadi sebelum masuk ke kitab Fathul Qorib, jadi kitab Ghayatut Taqrib yang disyarah dalam Fathul Qorib itu adalah kenapa perlu disyarah, karena penulis jadi Abu Suja Al-Asfahani ini beliau menuliskan secara ringkas dan sudah berupa rumusan gitu. Makanya judulnya di sini adalah fikih ringkas. Sebagaimana kita pahami bahwasanya fikih adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah muktasabun min adillatiha at-tafsiliyah gitu. Jadi hukum yang sudah dirumuskan dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu hukum tentang ketentuan Islam gitu ya. Kemudian selanjutnya dalam presentasi saya akan menjelaskan tentang kitab Syiyam ini. Saya baca dari kitab Ghayatut Taqribnya sendiri, kemudian saya melihat di kitab Fathul Qoribnya juga, yaitu Fathul Qorib yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibnu Al-Gharabi Abu Abdullah Syamsuddin gitu ya, itu pengarangnya. Yang kemudian mungkin nanti beberapa penjelasan saya kembangkan ke kitab Sahih Fikih Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Baik, kita masuk kepada pembahasan ya. Pada pembahasan kali ini saya mulai dengan ayat yang berkaitan dengan Asyiyam ini, yaitu berkaitan dengan ketentuan puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185. Mungkin para pemirsa bisa membuka Al-Qur'an juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang terjemahannya saya baca ayat per ayat saja. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan ini menjadi landasan dalam fikih atau kitab Syam, itu adalah sebagai landasan wajibnya puasa Ramadan gitu. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, ayyam ma'dudat, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan dalam 30 hari puasa itu jika digenapkan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu, artinya mengqadha pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Ini memberat menjalankannya ini banyak penjelasan juga. Ada di sini hanya bagi orang yang tua renta saja atau sakit yang memang tidak boleh berpuasa, atau bisa dalam hal ini pekerja yang memang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan membutuhkan energi lebih gitu. Nanti dalam kitab takrib ini akan dijelaskan beberapa rumusan gitu. Kemudian dalam dalam kitab Fathul Qorib ini juga nanti ada penjelasannya. Kita lanjutkan, jadi terjemahannya, maka orang-orang yang demikian itu harus membayar fidyah jika mereka tidak berpuasa, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Artinya berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian pada ayat selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumh wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, terjemahannya, beberapa hari yang ditentukan itu atau syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan, dalam hal ini diterjemahkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit, maridun, atau dalam perjalanan, au ala safarin, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, artinya di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, yuridullah bikumul yusra, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, wala yuridu bikumul usra. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi mencukupkan bilangan itu menyempurnakan menjadi 30. Kemudian kita masuk pada pembahasan kitab takribnya yang nanti disarah dalam kitab Fathul Qorib ya.
Di penjelasan dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan apa itu asyam atau as-saum gitu. Wa huwa saumu masdarani maknahuma lughatan al-imsak gitu ya. Jadi lafadz siam dan saum adalah dua bentuk kalimat masdar yang secara bahasa keduanya bermakna al-imsak, menahan gitu. Secara syar'inya, secara istilahnya adalah imsaku an muftirin biniyatin maksusatin jami'a naharin qabilin lissaumi min muslimin aqilin tohirin min haidin wa nifasin. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi an muftirin biniyah, dengan niat ya. Kemudian disertai niat tertentu ya, biniyah maksusah, sepanjang siang hari yang bisa menerima ibadah puasa dari orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Jadi dalam definisi ini disebutkan batas waktunya. Kemudian disebutkan juga yang diwajibkan siapa. Jadi muslim berakal suci dari haid dan nifas. Jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan dari puasa nanti dijelaskan dalam kitab takrib yang disarah dalam Fathul Qorib ini. Kemudian siapakah yang diwajibkan berpuasa? Siapa yang diwajibkan berpuasa? Dalam kitab takrib dijelaskan wasara itu wujubis siyam arba'atun asya, al-islam wal bulugh wal aql wal qudrah 'alas shaum. Jadi yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang memenuhi syarat wajibnya, yaitu dia beragama Islam. Artinya yang tidak beragama Islam maka tidak wajib ya. Kemudian balik, artinya sebenarnya yang belum balik itu adalah tidak wajib. Kemudian mempunyai akal, berarti orang gila tidak wajib. Yang wajib adalah orang yang berakal. Kemudian kuasa berpuasa atau memiliki kemampuan gitu. Mampu berpuasa ini bisa dalam hal fisik ya. Kemampuan dalam berpuasa ini bisa dalam hal fisik ya. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat sebaliknya. Misal dia sedang sakit, kemudian sudah sepuh, nah itu maka tidak wajib gitu. Kemudian yang selanjutnya, apa saja rukun dari berpuasa itu? Jadi seseorang bisa disebut berpuasa apabila memenuhi rukun-rukunnya. Berarti kalau tidak terpenuhi rukunnya maka bisa batal atau tidak bisa disebut dengan berpuasa. Yang pertama adalah wa faraidus shaumi arba'atu asya'i an-niyah. Jadi yang pertama adalah niat di malam harinya. Wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai. Kemudian yang kedua, tidak makan dan tidak minum di siang hari. Al imsaku anil akli, makan, wasyurbi, dari minum. Wal jima, jima adalah tidak boleh bersetubuh walaupun dengan istri di siang hari. Maka ketika melakukan jima dengan istri di siang hari waktu berpuasa Ramadan dengan sengaja, maka akan mendapatkan kafaratnya. Kemudian wa ta'ammudil qai, jadi menyengaja al-qai, muntah. Bahasa Jawa itu mukok dengan sengaja, mukok ya. Ternyata itu berasal dari bahasa Arab. Menyengaja muntah. Ta'ammudil al-qai. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan jika puasa yang dikerjakan adalah fardu seperti Ramadan atau puasa nazar, nazar itu juga wajib dibayar, wajib dilaksanakan, maka harus melakukan niat di malam harinya. Harus melakukan niat di malam harinya. Dan wajib menentukan puasa yang dilakukan di dalam puasa fardu seperti puasa Ramadan. Wajibut ta'yin, wajib menentukan atau memperjelas niat
puasa fardu seperti puasa Ramadan. Adapun niat puasa Ramadan yang paling sempurna, nah, di sini disebutkan wa akmalu niyatis saumihi ayyaqul. Jadi kesempurnaan niat puasa Ramadan, nah ini dalam kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibnu Al-Gharabi Abu Abdillah Samsuddin. Ini adalah niatnya harus dilafalkan, itu harus ada ta'yinnya di situ. Di sini disebutkan ayyakula asyakhsun, jadi disebutkan dengan lafal khusus, yaitu nawaitu soma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi nawaitu soma ghadin an adai fardi ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan seperti itu. Jadi saya sampaikan juga dalam kitab Takrib yang disyarah dalam Fathul Qorib ini adalah madhabnya adalah madhab Syafi'i gitu. Adapun nanti jika ada yang berpendapat niat puasa cukup dalam hati dengan landasan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, maka niat cukup dilakukan dengan dalam hati. Dalam hati ini ditandai dengan beberapa tindakan yang menunjukkan dia akan berpuasa pada esok hari gitu. Misalnya dengan cara men-setting alarm, kemudian menyiapkan menu untuk sahur. Nah, itu adalah niat gitu. Namun dalam kitab Fathul Qorib ini lebih jelas, diperjelas lagi niat itu dengan ucapan nawaitu soma ghadin an adai fardi Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Saya niat melakukan puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala gitu. Jadi ini disebut niat puasa Ramadan yang paling sempurna, disebutkan penulisnya. Nah, kemudian yang penjelasan fardu yang kedua atau rukun yang kedua tadi disebutkan adalah al-imsak anil akli wasyurbi. Jadi menahan dari makan dan minum gitu. Meskipun yang dimakan ini hanya sedikit gitu. Dan ada unsur kesengajaan, berbeda dengan ketika tidak sengaja. Berarti itu adalah rezeki dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara sengaja meskipun hanya sedikit saja maka bisa membatalkan puasa atau puasanya tidak sah gitu. Jika seseorang yang berpuasa melakukan makan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal. Jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama, sehingga jika tidak demikian maka puasanya bisa batal. Jadi bagi mu'alaf kemudian jauh dari ulama, kemudian tidak tahu, maka ya tidak batal gitu ya. Kemudian as-salis al-jima. Jadi yang ketiga tadi disebutkan dalam kitab Takrib adalah jima gitu. Jima dalam hal ini dengan sengaja. Adapun melakukan jima dalam keadaan lupa gitu. Saya kurang paham ini kasusnya jima dengan dalam keadaan lupa itu yang bagaimana. Maka hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. Artinya itu ya lupa itu ya rufi al-qalam ya. Karena hilang akal kan, tidak sadar gitu. Kemudian fardu yang keempat itu ar-rabi ta'ammudu al-qai. Jadi sengaja muntah. Maka jika terpaksa muntah maka puasanya tidak batal gitu. Baik, kita lanjutkan kepada kalau saya sebut rumusan hukum yang selanjutnya berkaitan dengan yang membatalkan puasa gitu. Tadi sudah kita bahas siapa yang diwajibkan. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tadi rukun dari puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah pembatal puasa. Kapan puasa seseorang itu disebut batal? Nah, maka di sini dijelaskan dalam kitab Takrib, walladhi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si wal huknatu fi ahadis sabilaini wal qai'u amdan wal wat'u amdan fil farji wal inzalu an mubasyarati wal haidu wan nifasu wal junudu war riddah. Jadi yang membatalkan puasa ada 10 dalam kitab Takrib itu dijelaskan.
Yaitu yang pertama, sesuatu dimasukkan dengan sengaja dalam lubang yang ada dalam tubuh manusia. Yang pertama. Kedua, sesuatu yang dimasukkan dengan sengaja ke lubang kepala. Kemudian yang ketiga, menyuntik obat ke lubang pelepasan, baik di muka maupun di belakang. Kemudian muntah dengan sengaja, kemudian bersetubuh dengan sengaja. Yang keenam, keluar mani karena bersentuh. Kemudian yang ketujuh, kedatangan haid. Kemudian yang kedelapan, kedatangan darah nifas. Yang kesembilan, kedatangan gila. Dan kesepuluh, murtad atau keluar dari Islam. Dalam kitab Fathul Qorib ini dijelaskan yang 10 perkara itu. Yang pertama dan yang kedua adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan yang terbuka atau tidak terbuka, seperti masuk ke dalam kepala dari luka yang tembus kotak. Yang dikehendaki adalah seorang yang berpuasa harus mencegah masuknya sesuatu ke bagian badan yang dinamakan jauf atau lubang. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan al-hoknah, menyuntik di bagian salah satu dari kubul dan dubur, itu adalah dilarang. Kemudian mungkin ada pertanyaan juga berkaitan dengan hukum vaksinasi ya. Tapi kalau hukum vaksinasi itu kan menyuntikkan tetapi bukan pada lubang, jadi pada kulit. Nah, itu hukumnya. Maka kalau kita memakai kaidah ini sebenarnya masih masuk kepada kategori yang diperbolehkan gitu ya. Mungkin ada pembahasan khusus tentang hukum donor darah dan vaksinasi ya. Jadi nanti lebih kepada perbandingan madhab. Jadi kalau dalam hal ini adalah kita bahas dalam kitab Fathul Qorib ini madhab Syafi'i. Jadi dalam matan, jadi pengertian menyuntikkan ke badan orang yang sakit kemudian disebut dengan distatuskan batal puasanya, itu diungkapkan dengan kalimat sabila ini, dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Kemudian yang ar-rabi tadi disebutkan al-qai'u amdan. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jika tidak sengaja maka puasanya tidak batal ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian al-wat'u amdan fil farji. Yang kelima adalah wati dengan di bagian fajri, yaitu jima tadi ya. Nah itu atau bersetubuh dengan sengaja gitu ya, antara suami dan istri. Kemudian puasa seseorang yang tidak batal sebab melakukan jima dalam keadaan lupa seperti yang telah dijelaskan. Jadi kalau lupa maka tidak apa-apa. Kemudian yang keenam adalah inzal, yaitu keluar sperma sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima gitu. Baik keluar sperma tersebut diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri misalnya, atau onani, atau tidak diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan tangan istri atau budak perempuannya. Jadi dalam penjelasan Fathul Qorib itu dijelaskan mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri itu dijatuhi hukum haram, maka itu bisa membatalkan puasa. Kalaupun sebenarnya yang halal ketika di luar puasa, yaitu tidak diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan tangan istri ya, atau budak perempuannya. Sekarang tidak ada budak mungkin ya. Jadi baik dengan istri maupun sendiri maka itu bisa membatalkan puasa gitu ya. Jadi menggunakan tangan. Kemudian dengan bahasa sebab bersentuhan kulit ini musannif mengecualikan keluarnya sperma sebab mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah itu kan tidak disentuh, maka secara pasti hal ini tidak bisa membatalkan puasa ya, karena tidak menyentuh itu kalau mimpi basah. Maka kalau mimpi basah itu tidak membatalkan puasa, tapi wajib mandi junub atau mandi wajib setelah bangun tidur sebelum melakukan aktivitas ibadah lainnya. Kemudian as-sabi ila akhir
mas'arah, jadi al-haid, wan nifas, wal junud, wal junun, wariddah. Jadi yang ketujuh ini sampai yang ke-10 adalah yang membatalkan puasa, diantaranya haid, nifas, gila, dan murtad. Maka barang siapa mengalami hal tersebut di tengah-tengah pelaksanaan puasa, maka hal tersebut membatalkan puasa. Jadi kalau berpuasa di sampai jam 10 misal, kemudian dia haid, maka ya batal puasanya, maka tidak perlu dilanjutkan dan nanti menggantikannya di hari di luar bulan puasa. Kemudian apa saja yang dianjurkan atau yang disunahkan dalam berpuasa. Nanti dalam hal ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hadis juga. Jadi meskipun dalam kitab takrib ini tidak menyebutkan hadis, nanti saya upayakan menyampaikan beberapa hadis berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa. Wa yustahabbu fis shaumi salasatun asya. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya. Ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Jadi ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur wa tarkul hujri minal kalam. Dan yang sunnah dalam puasa ada 3: cepat-cepat berbuka kalau waktunya sudah tiba, itu bersegera, menyegerakan waktu, bukan berarti makan dengan cepat ya, tapi menyegerakan berbuka ketika memang sudah tiba waktunya. Kemudian melambatkan sahur gitu. Jadi mengakhirkan di waktu menjelang azan. Kemudian meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan perkara yang disunahkan ini, misalnya segera berbuka jika orang berpuasa tersebut telah meyakini terbenamnya matahari. Jika ia masih ragu-ragu, maka tidak diperkenankan segera berbuka gitu. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi ini ya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi hadis diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Nah, hadis ini masuk dalam kategori hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian disunahkan untuk berbuka dengan kurma kering, jika tidak maka dengan air gitu. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur selama tidak sampai mengalami keraguan masuknya waktu subuh gitu. Jika tidak demikian maka hendaknya tidak mengakhirkan sahur gitu. Jadi kalau belum mengetahui kapan batas fix akhir sahur itu, batas akhir sahur kan adzan subuh ya. Jadi kalau kita sudah ada jam, kemudian sudah ada jadwal sholat, maka kita bisa memastikan. Misal sekarang ini adzan subuh jam 4:23, maka kita akhirkan 10 menit sebelumnya gitu. Jadi jam 4:13 itu kita mulai sahur, atau 15 menit sebelumnya. Jadi mengakhirkan sahur. Tentu ada hikmahnya di balik itu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa, yang dianjurkan dalam berpuasa adalah tidak berkata kotor. Itu adalah dianjurkan. Dianjurkan untuk tidak berkata kotor. Maka orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya dari berkata bohong, menggunjing orang lain atau ghibah, dan sesamanya seperti mencela orang lain gitu. Itu yang disunahkan dalam berpuasa gitu. Jika ada seorang yang mencaci dirinya, maka hendaknya ia berkata 2 atau 3 kali, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini shaimun. Ini ada hadisnya juga. Jadi apabila kamu sedang berpuasa, maka jangan kamu berkata kotor, jangan menggunjing, jangan menyakiti hati orang lain. Maka ketika ada orang yang memicu untuk itu atau mengarah kepada perbuatan itu, maka katakanlah ini shaimun, saya sedang berpuasa gitu.
Nah, itu perlu juga gitu ya, mengingatkan. Jadi kalau ada orang yang sedang mengucapkan, ya kalau berpuasa itu mbok ya jangan ngomong yang buruk-buruk. Kemudian ada orang yang menyautinya, misalnya puasa kok diomong-omongin gitu. Ya sebenarnya ini buat tadkirah ya, buat saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah karena sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman gitu. Kemudian dijelaskan ada kalanya mengucapkan dengan lisan seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Jadi menjelaskan secara lisan bahwa saya sedang berpuasa, atau dengan hati sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari beberapa imam dan hanya mengucapkan di dalam hati. Jadi ketika ada aktivitas yang ingin menjurus kepada hal-hal perkataan-perkataan yang tidak senonoh, maka dalam hati ini membatin, ya Allah saya sedang berpuasa gitu. Atau mengucapkan secara dohir. Imam An-Nawawi di sini menyebutkan dalam kitab Fathul Qorib ya, dijelaskan secara tegas gitu, artinya dijelaskan dengan secara jahar. Kemudian dalam bab berpuasa dijelaskan juga tentang kapan puasa itu dilarang atau waktu-waktu yang terlarang untuk berpuasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-aidani wa ayyamut tasyriqi as-salasah. Jadi 2 hari Aid, jadi Idul Fitri dan Idul Adha, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Kemudian wa ayyamut tasyriqi as-salasah, yaitu di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu setelah Idul Adha. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Namun perlu diketahui juga dalam bab puasa tadi yang disunahkan dalam berpuasa diantaranya berdoa sebelum berbuka puasa. Ini saya kutip dari Sahih Fikih Sunnah yang saya sebutkan di awal, karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, untuk mengembangkan dari materi yang saya sampaikan. Yaitu berdoa sebelum berpuasa itu merupakan sunnah dalam berpuasa gitu ya. Misalnya dengan doa dhahabadhu ma'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah gitu. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar. Atau yang populer itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu saya waktu kecil juga menggunakan doa-doa seperti itu. Kemudian berderma membaca Al-Quran dan bertadarus itu juga merupakan sunnah dalam ketika menjalankan puasa. Kemudian bersahur itu mungkin ada orang yang merasa kuat kemudian tidak berpuasa, tapi padahal itu sebenarnya menjadi sunnah yang ditekankan ya dalam berpuasa itu sahur. Kenapa sunnah? Karena tidak masuk wajib, ditakutkannya kalau masuk wajib nanti yang tidak sahur maka bisa berdosa dong. Maka dimasukkan dalam hukum sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Bersahurlah karena pada sahur itu ada keberkahan. Dalam hadis lain juga disebutkan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Jadi perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlu kitab adalah makan sahur gitu. Bahkan karena urgensinya puasa itu disebutkan dalam hadis tasaharu walau biju atima, walaupun dengan seteguk air. Jadi lakukan gitu ya, karena ditekankannya sahur ini. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga jangan berkata kotor, itu banyak derivasinya, penjabarannya itu banyak. Misalnya mencaci maki, maka
harus mengatakan ini shaimun gitu ya. Adapun puasa yang dimakruhkan, wa yukrahu shaumu yaumis syakki illa ayyuwafiqa adatalah. Jadi makruh berpuasa pada hari syak, hari yang meragukan, kecuali kalau bertepatan dengan hari puasa bagi dia. Apa maksudnya? Di sini dijelaskan hari syak atau hari ragu itu adalah hari yang ke-30 di bulan Sya'ban. Jadi pas sebelum bulan Ramadan, sebelum 1 Ramadan. Hari itu adalah hari batasan antara hari-hari tidak puasa dengan hari-hari berpuasa. Karena itu jangan berpuasa supaya tentu dan jelas batasannya. Kemarin tidak berpuasa, sekarang berpuasa, dan puasa itu adalah 1 Ramadan, menunjukkan kita melaksanakan kewajiban berpuasa. Tetapi andai kata jatuh pada hari Senin dan Kamis misalnya, dan hari itu bertepatan dengan 30 Sya'ban, sedangkan kita sudah terbiasa dengan puasa Senin dan Kamis, maka itu tidak mengapa gitu. Tapi kalau memang tidak terbiasa untuk puasa Senin dan Kamis, maka ketika puasa 1 Ramadan itu dilakukan pertamanya itu di tanggal 30 Sya'ban, maka ya tidak berpuasa, karena puasa di hari itu adalah makruh. Nah, kalau dalam Fathul Qorib ini dijelaskan, yaitu musannif memberi isyarah pada sebagian contoh-contoh sebab ini dengan perkataan beliau, kecuali jika kebiasaan melakukan puasa bertepatan dengan hari tersebut. Nah, seperti orang yang memiliki kebiasaan puasa 1 hari dan tidak puasa 1 hari, atau puasa Daud, kemudian giliran puasanya bertepatan dengan hari syak itu, atau hari syak itu sebagai pelunasan puasa qadha dan puasa nadar gitu, karena hukumnya wajib ya. Nah, maka diperkenankan untuk berpuasa di hari syak itu. Hari syak adalah hari tanggal 30 Sya'ban, tadi sudah saya jelaskan, ketika hilal tidak terlihat di malam hari sebelumnya, pada hal langit dalam keadaan terang, sedangkan orang-orang membicarakan bahwa hilal telah terlihat namun tidak ada orang adil yang diketahui telah melihatnya, atau yang bersaksi telah melihatnya adalah anak-anak kecil, budak, atau orang-orang fasik. Jadi meragukan, gonjang-ganjing, maka tidak usah berpuasa pada hari itu. Kemudian dalam kitab Takrib dibahas secara khusus apa hukuman bagi suami istri yang bersenggama atau melakukan jima di siang hari atau pada waktu berpuasa Ramadan dengan sengaja gitu. Waman wati'a fi nahari ramadhani amidan, sengaja, fil farji fa alaihil qada'u wal kafaratu wa hiya aitqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Jadi disebutkan, dan barang siapa bersetubuh dengan sengaja di kemaluan, baik depan maupun belakang, ini disebutkan secara khusus di siang hari pada bulan Ramadan, maka wajiblah baginya membayar qadha dan membayar denda atau kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya itu yang pertama, yang utama adalah dia harus memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak mampu, maka atau tidak kuasa, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian kalau tidak menyanggupi itu, maka wajib baginya memberi makanan 60 orang miskin. Untuk 1 orang 1 mud atau 6 on dalam hal ini. Nah, itu adalah kafarat buat suami istri yang melakukan jima di siang bulan Ramadan gitu, dengan sengaja gitu. Itu urut-urutannya. Sekarang mungkin budak sudah tidak ada, maka harus berpuasa berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60. Berbeda dengan fidyah ya. Atau ya fidyah itu bukan memberi 60 orang miskin, tetapi memberi orang miskin pada sejumlah hari yang dia tinggalkan. Di fidyah itu bukan 60 orang miskin ya. Ini kadang
terbolak-balik gitu orang memahaminya. Kemudian kafarat tersebut harus dipenuhi gitu ya. Jadi kafarat tersebut misalnya yang memerdekakan budak mukmin, dalam sebagian redaksi ada penjelasan budak yang selamat dari cacat yang bisa mengganggu di dalam bekerja dan beraktivitas. Kemudian jika ia tidak menemukan budak, maka wajib melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jika tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini disebutkan dalam Fathul Qorib ini, jika ia tidak mampu melakukan semuanya, fa in ajaro anil jami'i istaqarratil kafarah fi zimmatihi, dalam tanggungannya. Ketika setelah itu ia mampu melakukan salah satunya, maka wajib baginya untuk melakukan. Jadi ketika pada waktu tertentu dia tidak bisa melakukan, maka itu tetap menjadi tanggungan dia gitu. Misal dia berpuasa nggak sanggup, budak juga tidak didapati, memberi 60 orang miskin pun dia tidak mampu karena miskin misalnya, maka itu tetap menjadi tanggungan. Jadi ketika nanti dia mampu untuk membayarkannya, maka itu harus dibayarkan. Jadi itu dihitung sebagai tanggungan atau hutang. Kemudian dalam kitab takrib juga disebutkan siapa yang wajib membayar fidyah ketika tidak berpuasa. Nah, ini dijelaskan, waman mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun wasyaikhu man ajaza anis saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Dan barang siapa yang meninggal dunia sedang ia masih ada hutang puasa Ramadan, jadi dia meninggal sedangkan masih punya hutang puasa dan diketahui oleh ahli warisnya, maka haruslah dikeluarkan makanan atas nama si mayit itu. Jadi ahli warisnya harus membayarkannya dengan 1 mud untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Jadi kalau masih ada hutang 10, ya 10 kali 1 mud itu, atau tadi disebutkan 6 on makanan, ya 1 porsi makanan lah. Kemudian, dan orang tua yang sudah lanjut usianya yang tidak kuasa lagi berpuasa, boleh ia tidak puasa tetapi memberi makan fakir miskin untuk tiap-tiap hari 1 mud. Kalau orang tua itu tidak mampu membayarkannya sendiri, juga bisa diwakilkan oleh keluarga yang membayar fidyah bagi orang tuanya yang misalnya sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, itu. Kemudian di dalam Fathul Qorib itu disyarah bahwa jika hutang puasa tersebut bukan karena uzur dan ia meninggal dunia sebelum sempat mengqadha'nya, maka wajib memberikan makanan sebagai ganti dari hutang puasanya. Maksudnya bagi seorang wali wajib mengeluarkan untuk mayat ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Setiap hari yang telah ditinggalkan diganti dengan 1 mud bahan makanan gitu. Kemudian apa yang telah disebutkan oleh musannif adalah qaulul jadid gitu, yaitu ketentuan mud adalah 1 ritl, yaitu ritlun itu lebih sepertiga ritl dari negara Baghdad, dan dengan takaran adalah separuh wadah takaran negara Mesir gitu. Dalam takrib ini dijelaskan dalam terjemahannya itu menurut timbangan di Indonesia adalah 6 on gitu. Kita pakai yang langsung dikonversikan di Indonesia saja. Sedangkan menurut qaulul qadim, dari qaulul qadimnya Imam Syafi'i, tidak harus memberi bahan makanan, bahkan bagi wali juga diperkenankan untuk melakukan puasa sebagai pengganti dari orang yang meninggal. Ini qaulul qadimnya, tapi kita pakai yang qaulul jadidnya. Bahkan hal itu disunahkan bagi seorang wali sebagaimana keterangan di dalam kitab Syarah Al-Muhaddab gitu ya. Kemudian dan di dalam kitab Ar-Raudhah, Imam An-Nawawi membenarkan kemantapan dengan pendapat qaulul qadimnya gitu. Jadi Imam An-Nawawi mendukung dengan qaulul qadimnya Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i qaulul jadidnya menggunakan
diganti dengan membayar fidyah ya. Kemudian bagaimana seorang lansia dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, bagaimana mereka melakukan puasa dan bagaimana menggantinya. Ini dijelaskan juga wal hamil wal murdi'u in khafata ala anfusihima. Nah, ini berkaitan dengan wanita hamil yang juga atau menyusui gitu ya. Namun dalam Fathul Qorib ini disebutkan orang laki-laki tua, wanita lansia, dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, ketika masing-masing dari ketiganya tidak mampu untuk berpuasa, maka diperkenankan untuk tidak berpuasa dan memberi bahan makanan sebanyak 1 mud sebagai ganti dari setiap harinya. Di sini disebutkan adalah bahan makanan ya. Tidak diperkenankan muntakjil atau pembayaran mud sebelum masuk bulan Ramadan, dan baru boleh dibayarkan setelah terbit fajar setiap harinya. Nah, ini berarti pembayaran fidyah itu memang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau dibayar sebelum masuk bulan Ramadan maka tidak diperbolehkan, dan baru boleh dibayarkan setelah terbit fajar setiap harinya gitu ya. Namun ini sebenarnya menjadi kajian juga bagaimana membayarkan takjil tapi sebelum terbit fajar gitu. Kita lanjutkan yang tadi sudah sempat saya bacakan, yaitu hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Jadi dalam madhab Syafi'i, dalam kitab takrib yang disarah dalam Fathul Qorib ini disebutkan wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al qada'u fa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al qada' wal kafaratu an kulli yaumin muddun wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Dalam syarah Fathul Qorib disebutkan bagi wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya, in khafata ala anfusihima, sebab berpuasa seperti bahaya yang dialami oleh orang yang sakit, maka diperkenankan untuk tidak berpuasa dan wajib bagi mereka berdua untuk mengqadoknya gitu. Alaihima al-qada. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maksudnya khawatir keguguran misalnya bagi wanita hamil dan sedikitnya air susu bagi yang menyusui, maka keduanya diperkenankan tidak berpuasa, tapi wajib bagi keduanya untuk mengqadha sebab membatalkan puasa dan juga membayar kafarat karena ketakutannya itu gitu ya. Jadi kalau dia ketakutannya terhadap ketakutannya itu khawatir akan keguguran wanita hamil dan sedikitnya air susu bagi ibu menyusui, maka itu harus membayar 2, yaitu kafarat dan mengqadha puasanya. Ini dalam madhab Syafi'i disebutkan seperti itu. Kafaratnya adalah setiap harinya wajib mengeluarkan 1 mud seperti yang telah dijelaskan tadi, 6 on tadi, yaitu harus dilakukan itu. Tata caranya tadi sudah disebutkan, itu setelah terbit fajar ya. Pada setiap hari dia tidak berpuasa, atau ada yang berpendapat jadi digabung nanti sebelum Idul Fitri. Kemudian di sini ada pendapat bahwa terus kalau yang tidak berpuasa tapi hanya bayar fidyah saja, itu pendapat siapa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Itu adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Jadi yang berpendapat sebagaimana ketentuan Syafi'i itu adalah mazhab Maliki dan Hambali. Adapun Hanafi itu justru mewajibkan mengqadha ya, tidak boleh membayar fidyah. Tapi pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu
membolehkan, jadi bagi orang yang menyusui dan orang yang sedang mengandung itu membayar fidyah, memberi fidyah tanpa harus mengqadha. Ini disebutkan atau dilandaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud Ani bin Abbasin annahu qala asbita lil hubla wal ardi ay yuftira wa yut'ima fi kulli yaumin miskinan. Jadi disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata ditetapkan bagi wanita yang mengandung, jadi lil hubla wal murde itu adalah orang yang menyusui, itu yang kemudian dia berbuka atau tidak berpuasa, dan sebagai gantinya memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Nah, ini dalam kitab Sahih Fikih Sunnah karya Abu Malik Kamal As-Said Salim itu disebutkan ini pendapat yang paling rojih gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya itu tadi, kalau dia khawatir terhadap dirinya saja maka dia harus mengqadhanya tanpa bayar fidyah. Tapi kalau dia mengkhawatirkan ini pada anaknya, maksudnya khawatir keguguran waktu hamil dan sedikitnya air susu bagi ibu menyusui, maka keduanya diperkenankan tidak berpuasa, dan wajib bagi keduanya untuk, yaitu yang hamil dan yang menyusui tadi, untuk mengqadha puasanya di hari di luar Ramadan dan juga membayar kafarat gitu ya. Jadi ada dua jika mengkhawatirkannya karena keguguran dan sedikitnya produksi ASI gitu. Jadi itu pendapat Imam Syafi'i. Adapun yang pendapat Ibnu Abbas yang dalam kitab Sahih Fikih Sunnah dianggap lebih rojih itu adalah boleh tidak mengqadha puasa, tetapi dengan cara menggantinya dengan memberi makan kepada orang miskin setiap harinya gitu. Adapun Syafi'i itu berpendapat kenapa demikian, karena pada hakikatnya mereka itu adalah orang yang mampu. Nah, disampaikan seperti itu di dalam pendapat Syafi'i. Baik, kita lanjutkan. Adakah puasa sunnah gitu ya? Tentu saja ada. Dalam hal ini disebutkan juga dalam kitab Takrib ini, faslun wa yustahabbu al-iksaru min shaumit tatawwu gitu. Puasa pasal tentang puasa sunnah itu memang disunnahkan untuk memperbanyaknya. Apa saja ya, dalam agama Islam di sini misalnya puasa Senin Kemis, kemudian di tanggal 13, 14 dan 15 di tiap-tiap bulan atau ayyamul bid, kemudian puasa 6 hari bulan Syawal, Sittu minas Syawal, kemudian puasa hari Tasu'a yaitu hari ke-9 di bulan Zulhijjah, kemudian puasa Asyura hari ke-10 bulan Muharram dan lain-lainnya. Itu adalah puasa-puasa yang sunnah. Kalau tadi itu adalah puasa Ramadan atau puasa wajib. Tetapi jangan lupa bahwa ada 3 hari yang tidak boleh berpuasa, yaitu tadi hari Tasyrik, kemudian juga 2 hari di hari besar yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian di dalam kitab Takrib ini juga disebutkan tentang iktikaf karena berkaitan dengan Ramadan ya dalam hal ini. Faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani an-niyah wal lubsu fil masjid. Itu iktikaf itu sunnah yang disengaja yang disenangi oleh syariat Islam. Syaratnya 2, yaitu memasang niat dan tinggal berdiam di masjid walaupun agak sejenak. Nah, ini disebutkan walaupun agak sejenak ya. Iktikaf secara bahasa dalam Fathul Qorib dijelaskan menetapi sesuatu yang baik atau jelek, dan secara syara adalah berdiam diri di masjid dengan sifat tertentu gitu. Iktikaf hukumnya sunnah yang dianjurkan atau sunnah muakkadah di setiap waktu gitu. Iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama
wa huwa fil asri awakhiri min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi li ajli talabi lailatul qadar, yaitu dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar hanya berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, gitu ya. Ini menurut Syafi'i. Setiap malam dari malam-malam tersebut mungkin terjadi Lailatul Qadar, akan tetapi di malam-malam yang ganjil itu lebih diharapkan, gitu. Lakinna layalil witri arjaha. Jadi di malam-malam ganjil itu lebih diharapkan, artinya lebih memungkinkan di situ ada Lailatul Qadar. Maka lebih ditekankan lagi ketika di malam-malam ganjil. Yang paling diharapkan adalah malam 21 atau 23. Jadi Imam Syafi'i dalam syarah Fathul Qorib ini dijelaskan wa arja layalil witri lailatul hadi awis salisi wal ashrin. Jadi 21 atau 23. Adapun syarat iktikaf dalam syarah Fathul Qorib diterjemahkan di sini, iktikaf yang telah dijelaskan di atas memiliki dua syarat tadi, yaitu niat. Di dalam iktikaf nadar dia harus niat fardu atau niat nadar. Yang kedua adalah bertempat di masjid. Di dalam bertempat tidak cukup hanya sebatas kira-kira waktu tumakninah, bahkan harus ditambah sekira diamnya tersebut dinamakan berdiam diri, gitu. Jadi berarti di sini kalau kita pahami tidak harus nginep, gitu ya, tapi diamnya itu lebih dari tumakninah. Ya, bagaimana teman-teman ketika sholat tumakninah, jadi sejenak membaca dengan tumakninah perlahan. Nah, lebih dari itulah harusnya iktikaf itu lebih lama lagi. Nah, orang-orang yang iktikaf syaratnya adalah harus Islam, berakal, suci dari haid, nifas, dan jinabah atau dalam keadaan junub. Jadi harus terbebas dari itu. Kemudian maka tidak sah iktikaf yang dilakukan oleh orang kafir, orang gila, orang haid, orang nifas, dan orang dalam keadaan junub. Bagaimana ketika iktikaf, ketika dia sampai berdiam kemudian tertidur di masjid dan mimpi basah, kemudian akhirnya kan dalam keadaan junub, maka dia harus mandi kemudian memulai niat iktikaf lagi. Tata cara iktikaf, orang yang melakukan iktikaf nadar tidak diperbolehkan keluar dari iktikafnya kecuali karena ada kebutuhan manusiawi. Misalnya kebutuhan manusiawi itu adalah kencing, berak, dan hal-hal yang semakna dengan keduanya seperti mandi janabat. Atau karena uzur haid atau nifas, maka seseorang wanita harus keluar dari masjid karena mengalami keduanya. Atau karena uzur sakit yang tidak mungkin berdiam diri di dalam masjid. Semisal dia butuh terhadap tikar, pelayanan, dan dokter, atau dikhawatirkan mengotori masjid seperti sedang sakit diare dan wasir misalnya, maka itu tidak memungkinkan dia di masjid, maka boleh meninggalkan masjid, gitu. Jadi kalau dia membutuhkan hal-hal yang seperti itu, maka boleh meninggalkan masjid. Dengan ungkapan musannif, tidak mungkin bertempat di masjid hingga akhir perkataan beliau, mengecualikan sakit yang ringan seperti demam sedikit, maka tidak diperkenankan keluar dari masjid disebabkan sakit tersebut. Maka di sini harus tetap menetap di dalam masjid, gitu, kalau hanya sakit ringan. Apa saja yang membatalkan iktikaf? Di sini disebutkan iktikaf menjadi batal sebab melakukan bilwat'i atas kemauan sendiri dalam keadaan ingat bahwa sedang melakukan iktikaf dan tahu terhadap keharamannya. Al-wat'i atau jima, antara hubungan antara suami dan istri itu. Kemudian adapun bersetubuh kulit disertai birahi, di sini disebutkan wa amma mubashiratul mu'takifi bisyahwatin fatubtilu i'tikafahu in anzala wa illa fala, gitu.
di sini disebutkan, adapun bersentuhan kulit disertai birahi yang dilakukan oleh orang yang melakukan iktikaf maka akan membatalkan iktikafnya jika ia sampai mengeluarkan sperma. Jika tidak maka tidak sampai membatalkan. Itu beberapa ketentuan-ketentuan puasa yang disebutkan dalam kitab Takrib, yaitu yang dikarang oleh Qadhi Abu Suja Al-Asfahani. Kemudian tadi yang saya baca adalah syarah dari kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibnu Al-Ghurabi Abu Abdillah As-Samsudin. Kemudian tadi beberapa pengembangan saya merujuk kepada kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah senantiasa menyimak dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada salah kata datangnya dari saya pribadi, saya mohon